Nasabah gagal bayar, kemudian didatengin DC lapangan ke rumahnya dan dia berani untuk mengusir DC tersebut. Nah, hal ini tentu bisa menjadi pelajaran bagi kita semua di mana sebenarnya kita berhak loh menerima atau mungkin mengusir DC lapangan yang datang ke rumah kita. Dengan catatan kalau mereka sudah kasar, mereka bertindak tidak sopan, mereka tidak membawa surat-surat izin resmi, tidak bisa mengeluarkan kartu identitas, ya diusir-usir aja. Nah, banyak DC-DC itu yang merasa kewalahan nih karena para nasabah-nasabah yang gagal bayar pinjol itu sering nonton YouTube sehingga DC tersebut marah bahwa DC tersebut memperingatkan jangan kebanyakan nonton YouTube terkait masalah penagihan-penagihan seperti ini. Padahal bahwa banyak sekali edukasi-edukasi di YouTube itu yang menjelaskan dan memberikan fakta-fakta yang cukup menarik terkait masalah gagal bayar pinjaman online. Sehingga ini mungkin sedikit memberikan efek sebel bagi para DC pinjol tersebut karena ya mereka akan kesulitan sekali ruang geraknya. Misal kalau orang udah tahu bahwa DC itu datang harus bawa surat lengkap, berarti kan DC tersebut harus membawa surat-surat lengkap mulai dari sertifikat, KTP, identitas, terus kemudian surat tugas, terus bukti pinjaman detail kita. Nah, kalau tidak punya semua itu, ya itu mereka akan kesulitan untuk menagih ke kita. Padahal untuk menerbitkan surat-surat ini tadi kayak surat tugas itu kan tentu nggak langsung instan hari itu dia pengen datang ke sini langsung jadi, enggak ya. Semuanya terjadwalkan dan semuanya diproses di awal terlebih dahulu. Jadi DC akan kesulitan nih kalau mau inisiatif mau ke sana, sedangkan surat tugasnya belum jadi. Nah, itu adalah salah satu hal-hal yang membuat DC itu males nih kalau orang makin banyak paham, kalau orang makin banyak ngerti tentang masalah hutang pinjaman online dan bagaimana cara menghadapi DC lapangan pinjol. Jadi ya DC bingung juga, mau marah-marah takut direkam diviralkan, kalau diem-diem aja dia akan kesulitan buat menagih karena orangnya sudah nggak takut lagi, bingung, serba salah. Jadi mereka akan menggunakan cara-cara yang aneh-aneh lainnya. Oleh karena itu kita harus belajar bareng-bareng, terus kemudian intinya belajar dari sesama lah ya, belajar dari satu sama lain yang saat ini sedang berada dalam masalah gagal bayar juga. Sehingga ya kita paham betul nih kalau misalnya hal tersebut terjadi ke kita tahu bagaimana cara menghadapi dan menghandlenya. Ya, kita tetap harus kritis, tetap harus sesuai aturan. Kalau DC tidak bisa menunjukkan identitas, ya udah nggak usah diterima. Bilang aja, kemarin teman saya banyak yang kena penipuan Pak. Maaf kalau Bapak tidak bisa menunjukkan sertifikat, semua dokumen-dokumen yang saya minta tadi, silahkan pergi aja dulu untuk mengambil dokumennya. Karena kemarin ada teman saya kena tipu habis 500.000 kayak 1 juta kayak. Karena itu tadi, menerima orang sembarangan dan menyangka itu DC aslinya. Kalau dia masih ngeyel, kalau dia masih mau menelponkan kalian bosnya terkait ya tugasnya, tetap nggak usah mau. Kalian tetap minta beliau untuk mengambil suratnya aja. Karena apa? Karena untuk surat-surat tersebut teman-teman ya, kalau misalnya kalian dibilang pakai telepon, itu kan agak nggak nyambung ya. Dari mana kalian tahu bahwa yang ditelepon dia itu benar-benar atasan asli dari pinjolnya ya? Tetap minta surat aja, suruh datang kembali, nanti akan ditunggu. Udah gitu aja, semuanya beres ya. Dan tetap bilang ya, saya masih belum ada uangnya. Tapi kalau kita mau ngobrol lebih lanjut lagi, terus terang aja butuh surat-surat untuk kepastian bahwa Bapak itu adalah DC asli dari pinjol tersebut. Udah gitu aja, ulur aja waktunya ya teman-teman. Cari aja waktunya. Ya memang kita sadar betul sih karena itu adalah tugas mereka, itu adalah resiko mereka dan ya semakin kesini semakin sulit lah ya bagi seorang DC lapangan itu yang menagih karena informasi edukasi sudah mulai menyebar di mana orang-orang sudah mulai nggak takut lagi, di mana kita semua sudah bisa atau tahu cara menghadapi DC pinjol. Jadi ya mereka ruang geraknya akan semakin sempit. Ya kita doakan aja lah ya orang-orang yang jadi DC saat ini semoga diberikan pekerjaan yang lebih baik lagi ke depannya. Ya siapa tahu beliau sekarang jadi DC itu karena terpaksa aja karena belum ada kerjaan lain. Ya kita doakan aja agar beliau-beliau ini bisa mendapatkan pekerjaan lainnya yang lebih pantas dan juga mungkin tidak menyakiti orang lain ketika proses melakukan pekerjaan tersebut. Ya karena kan kita tidak tahu ya ketika kita menagih utang ke seseorang, siapa tahu ada ucapan kita yang menyakiti mereka. Nah tentu saja akan lebih baik kalau kita menghindari hal-hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.